Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik dan tetap semangat. Walaupun kondisi masih belum stabil, masih dalam keadaan wabah COVID-19, tapi tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Karena tugas utama kalian adalah belajar. Oke, terlebih dahulu perkenalkan saya memperkenalkan diri. Bapak memperkenalkan diri kepada kalian. Nama Bapak Andi Cahya Priyatna. Terus tempat tanggal lahir Kuningan 12 Juli. Terus pendidikan terakhir Bapak itu S1 Pendidikan Matematik. Hari ini Bapak ingin menjelaskan tentang materi logika matematik. Berikutnya. Oke. Tujuan pembelajarannya ya. Nanti setelah Bapak menjelaskan materi tentang logika matematik, itu diharapkan kalian yang pertama mengerti dan mampu membedakan logika dan pernyataan atau premis. Yang kedua, mengerti dan mampu membedakan kalimat terbuka, nilai kebenaran, negasi dari suatu pernyataan. Oke. Hal yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian logikanya sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan logika? Ada dua pengertian yang Bapak ambil di sini. Yang pertama, logika adalah ilmu yang mempelajari secara sistematis kaidah-kaidah penalaran yang absah atau valid. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, logika adalah cabang ilmu matematik yang mempelajari tentang cara berpikir atau menarik kesimpulan yang sah. Terus kalian bertanya, kenapa sih kita harus belajar logika? Ternyata logika sendiri adalah materi penunjang dalam pemrograman komputer. Jadi buat kalian yang ingin meneruskan ke jenjang perkuliahan dan mengambil tentang pemrograman komputer, maka ini adalah materi penunjang dalam bahasa pemrograman komputer. Berikutnya, karena kita berbicara tentang pengambilan kesimpulan yang sah, berarti di sana ada pernyataan. Oke, pernyataan itu apa sih? Pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran, bisa benar atau salah. Nah, pernyataan sendiri dibagi menjadi dua bagian. Ya, ada dua pernyataan, ada dua jenis pernyataan. Yang pertama yang tidak mengandung kata hubung, yang kedua yang mengandung kata hubung. Oke, yang tidak mengandung kata hubung itu disebut dengan pernyataan primer. Sedangkan yang mengandung kata hubung baik satu atau lebih itu disebut dengan pernyataan majemuk. Oke, berikutnya kita mempelajari mana saja sih yang termasuk pernyataan dari kalimat-kalimat berikut. Nih, Bapak kasih 10 macam kalimat. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai dengan nomor 10. Oke, sekarang kalian selidiki dari nomor 1 sampai 10. Manakah yang menurut kalian yang termasuk pernyataan? Nomor 1. Nomor 1 itu mengatakan bahwa Bangkok adalah ibu kota Thailand. Benar atau salah? Benar. Ya, memang Bangkok adalah ibu kota Thailand. Maka ketika kalian menalar dalam otak kalian bahwa ini adalah pernyataan yang benar, berarti memiliki nilai kebenaran. Maka yang seperti ini disebut dengan pernyataan, ya, pernyataan yang benar, yang memiliki nilai kebenaran benar, ya, karena Bangkok adalah ibu kota Thailand. Oke, yang nomor 2, 9 adalah bilangan genap. Kita tahu bahwa 9 itu bukan bilangan genap, tapi bilangan ganjil, ya. Pernyataannya salah, tapi memiliki nilai kebenaran. Nilai kebenarannya salah, ya. Walaupun nilai kebenarannya salah, nomor 2 ini termasuk pernyataan karena memiliki nilai kebenaran. Nomor 3, badak itu memiliki gading. Benar atau salah? Salah, ya. Karena badak itu memiliki cula, bukan gading. Tapi ketika kita berbicara bahwa kalimat ini salah, berarti memiliki nilai kebenaran. Nilai kebenarannya salah,
ya. Badak itu bukan memiliki gading tapi memiliki cula. Maka nomor 3 pun termasuk pernyataan. Terus yang mana aja yang bukan pernyataan? Kita lihat nomor 7. Nomor 7 di situ, mengapa kamu menangis? Ini pernyataan bukan? Ada nilai kebenarannya nggak? Nggak ada. Karena di sini merupakan kalimat tanya. Mengapa kamu menangis? Kita nggak tahu pernyataan ini benar atau salah. Nomor 9. Ambilkan aku kue itu. Itu juga bukan pernyataan. Karena tidak mengandung nilai kebenaran. Ya. Ambilkan aku kue itu adalah sebuah kalimat perintah. Ya. Nomor 10. Semoga kamu lekas sembuh. Itu pernyataan bukan? Bukan. Tapi sebuah ungkapan. Oke. Dari tadi kita belajar tentang, secara tidak langsung, sebenarnya kita udah belajar tentang nilai kebenaran. Jadi nilai kebenaran dari suatu pernyataan hanya memiliki 2 kemungkinan. Ya. Nilai kebenaran itu ada 2 kemungkinan. Bisa bernilai benar, B besar untuk benar, sedangkan pernyataan yang salah itu dikatakan dengan nilai kebenaran S besar atau salah. Nah, nilai kebenaran sendiri itu disebut dengan dinotasikan dengan seperti ini. Ini dibacanya dengan tau. Oke, catatannya yang pertama, ya, jika nilai kebenaran itu dilambangkan dengan angka, maka angka 1 yang mewakili nilai kebenaran untuk benar, dan 0 mewakili untuk nilai kebenaran salah. Oke, berikutnya kita belajar cara menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Cara menyatakan nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Contoh, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Nomor 1, ada pernyataan P di situ, ya. Di mana pernyataan P mengatakan bahwa Gunung Tangkuban Perahu terletak di Bogor. Pernyataan kedua dinyatakan oleh Ki. Ki menyatakan bahwa makanan khas dari Cirebon adalah nasi jamblang. Kita jawab. Untuk menjawab soal seperti ini, maka yang perlu kalian tulis adalah yang pertama tadi, notasi dari nilai kebenaran itu kan tahu. Karena pernyataan yang di nomor 1 itu adalah pernyataan V, maka tahu V itu sama dengan S. Karena nilai kebenarannya adalah salah. Gunung Tangkuban Perahu bukan terletak di Bogor, tapi terletak di Bandung. Ya. Kita lihat nomor 2. Ada pernyataan Ki, maka cara menyatakan nilai kebenarannya, pernyataannya, nilai taunya tahu Ki, ya, di situ tahu dari Ki sama dengan B, ya, karena yang menyatakan adalah Ki, berarti tahu Ki sama dengan B. Kenapa B? Karena makanan khas dari Cirebon adalah nasi jamblang. Itu cara menyatakan nilai kebenaran. Oke, berikutnya kita belajar tentang kalimat terbuka. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat terbuka? Kalimat terbuka ialah kalimat yang memuat peubah atau variabel, sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Jadi kalau misalkan kalimat masih terdapat variabelnya, masih terdapat peubahnya, dan kita belum bisa menentukan nilai kebenarannya, maka kalimat tersebut termasuk kalimat terbuka. Contohnya bisa kita lihat di sini. X adalah bilangan bulat, X ditambah 2 lebih dari 10, X kuadrat min 3X plus 5 sama dengan 0, Y sama dengan 2X plus 1. Ya. Semuanya adalah contoh-contoh dari kalimat terbuka. Ya. Kecuali kita mensubstitusikan nilai X dan Y-nya atau nilai peubahnya, maka kalimatnya jadi kalimat tertutup. Ya. Kalau masih dalam bentuk peubah seperti ini, masih memiliki variabel, kita belum bisa menentukan ini kalimat benar atau salah, maka dia adalah kalimat terbuka. Ya, berikutnya ingkaran. Apa sih ingkaran? Ingkaran adalah menyangkal, ya. Kita mengingkari berarti kita menyangkal gitu kan. Jadi ingkaran atau negasi dari suatu pernyataan adalah pernyataan lain yang menyangkal atau yang diperoleh dengan menambahkan kata tidak atau menyisipkan kata bukan pada pernyataan semula. Oke, itu poin penting dalam
ingkaran. Yang kedua, poin pentingnya adalah ingkaran dari suatu pernyataan P disajikan. Nah, ini cara menuliskan ingkaran. Bisa di atas seperti ini, atau di pinggirnya negatif, atau seperti ini. Ya. Itu dibacanya boleh tidak, boleh bukan. Bukan P atau tidak P. Bila pernyataan P bernilai benar, nah poin ketiganya, itu maka ingkarannya harus salah. Berlaku sebaliknya. Berarti jika P-nya bernilai salah, ingkarannya harus jadi bersifat benar. Contohnya bagaimana? Belum ke contoh ya. Ini adalah tabel ingkaran. Jika pernyataan P adalah pernyataan semula, nilai kebenarannya benar, maka ingkarannya pasti jadi salah. Ya. Tapi kalau pernyataan semulanya salah, maka ingkarannya harus jadi benar. Oke. Contohnya seperti ini. Tentukan ingkaran dari pernyataan berikut. Ada pernyataan 1, itu dinyatakan oleh P. P menyatakan bahwa 2 tambah 3 kurang dari 4. 2 tambah 3 kan 5, bener nggak kurang dari 4? Ya, maka nilai kebenarannya adalah S. Gimana caranya agar jadi benar? Ternyata kalau ada kalimat matematika seperti ini ditanyakan ingkarannya, itu tinggal mengubah kurang dari jadi lebih dari sama dengan. Maka dia sudah jadi ingkarannya. Contoh nomor 1, 2 tambah 3 kurang dari 4. Maka ingkaran dari pernyataan P adalah 2 tambah 3 lebih dari sama dengan 4. Terus bagaimana yang menggunakan sama dengan? Contohnya di pernyataan R. R menyatakan bahwa log 2 kalau ditambah log 5 itu sama dengan 1. Maka negasi dari pernyataan R itu log 2 tambah log 5 tidak sama dengan 1. Ya. Jadi kalau sama dengan jadi tidak sama dengan. Terus bagaimana nomor 3? Hari ini ayah tidak memakai celana panjang. Tidak memakai. Ini udah ada kata tidaknya tadi. Ya, berlaku dalam kalimat negasi jika pernyataan pertamanya bernilai salah maka jadi benar, atau yang negatif jadi positif, positif jadi negatif. Caranya bagaimana? Dengan membubuhkan kata tidak atau menghilangkan kata tidak pada pernyataan. Contohnya nomor 3 nih. Hari ini Ki menyatakan bahwa hari ini ayah tidak memakai celana panjang. Maka negasi dari Ki itu hari ini ayah memakai celana panjang. Jadi tinggal menghilangkan kata tidak. Ya. Oke, untuk yang terakhir S, ya. S menyatakan bahwa luas persegi panjang dengan P sama dengan 5 cm dan lebar 4 cm adalah 20 cm per segi. Dimana kita tahu bahwa persegi panjang itu rumus luasnya adalah P kali L. Jadi kalau P-nya 5, L-nya 4, 5 kali 4, 20. Ternyata pernyataan nomor 4 bernilai benar. Bagaimana caranya agar ingkarannya jadi salah? Ya tadi, dengan mengubah adalahnya dengan jadi bukanlah. Ya. Jadi luas persegi panjang dengan P 5 cm dan L sama dengan 4 cm bukanlah 20 cm per segi. Oke, itu saja hari ini yang bisa Bapak sampaikan tentang materi kita yang pertama tentang logika. Untuk tugas nanti Bapak kirim ke Google Classroom kalian masing-masing. Nanti wali kelasnya yang akan menyampaikan. Sekian, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Apabila kalian masih kurang mengerti, bisa hubungi, bisa meminta nomor WA-nya lewat wali kelas masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.